kencengin, makin lemas, makin lemas. Nah, Panitia atau yang Bela Sutra. ya, ini punya Bapak nih. Nah, di apa? Di patok kan biasanya bisa ada ring ya, ring. Tapi kalau ringnya di tengah nih, kondisinya Bapak ring di tengah kayak gini, pas saat sapi berontak, Bapak pergerakan sapi bisa muter Pak. Bapak susah mengendalikannya. Bapak susah mengendalikannya. Susah. Kita mau jerat gitu susah. Caranya itu Bapak harus pepetin Pak ke patok. Tek. Jadi pergerakannya terbatas. Dan kalau bisa pergerakannya kayak tembok gini Pak. Jadi dia gerakannya cuman ke sini, ke sini. Jadi nggak bisa muter si sapinya. Tapi kalau Bapak patok di tengah gini, itu sapi susah Pak dikontrolnya. Dan ikatan si talinya ini, tali yang ke patok itu nggak boleh panjang Pak, 50 cm aja. Kalau semakin panjang ini bergerakan saya makin luas ya geraknya. Dan ini kan kalau makin panjang makin gampang putus. Jadi sekitar 50 cm dari tiang. Terus ini masukin, ini udah itu, terus kita masukin. Nah, tenang Pak ya. Kepala dipegang di tali kepala, Pak De. Tenang aja, tenang. Tapi syaratnya tenang, jangan banyak orang. ada pencempurnaan untuk memasukkan tali, jangan lewat belakang, lebih bagus lewat depan. Ya, Ke depan ke sana. Kalau belakang dia sensitif nendang, tapi kalau dari depan dia enggak. Dia kan ke belakang loh. Jadi geraknya dari sini. Dari sini ke sana, ke sana. Kalau dari sini dia ke geser bisa nendang. Jadi cara memasukkan tali lebih efektif dari depan. Boleh sih dari belakang, tapi kalau belakang dia kaget sensitif dia akan nendang. Tapi kalau dari depan dia anteng. Ya, ya kan. Ya, seperti itu. Ya dari depan, ya seperti itu. Jadi itu lebih aman. Kalau dari belakang kadang dia kaget nendang ke belakang. Jadi kalau sapinya dibikin tenang, gak banyak orang, kayak gini, kepalanya, matanya udah ditutup kan. Nah ini ada yang narik, tapi nariknya bukan narik semakin saya makin tarik maka semakin berontak, tendang, puterin. Jadi ini kayak tarik nulur layangan. Nah cuman kayak gini aja kalau sapinya kecil. Oh, tapi kalau sapinya gede, ini diikat di patok. Ya, bantu satu orang. Nah, jadi yang 4 orang ini bertugasnya sudah punya tugasnya masing-masing. Ada teman saya bantu di sana, saya lemparin, balikin lagi. Ini tinggal masukin. Tenang aja, Pak. Jadi intinya kita mau pengikatnya geser jepit ya. Betulan saya punya alat bantu. Alat bantu ini dipakai untuk panjat tebing. Ini saya buat narik sama fungsinya buat narik sama kunci. Tulang. Bisa tulang. Iya, Nah, ini semakin saya kencengin, maka semakin lemas. Ini tangan saya di badannya nih, di badan sapi. Makin kencang, lemas. Nah ini bisa saya kencengin di sini. Saya berdiri dulu ya, karena apa? Posisinya gak nyaman. Bagus. Ya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi sapi itu tidak stres dan tidak cedera Pak ya. Kita kan nyari sapinya tidak boleh ada yang cacat ya. Kalau kitanya kasar pas berubuhan, ada kemungkinan sapi malah cacat saat Jangan ditarik. Jangan ditarik. Jadi kalau ditarik ngelawan.
Yes. Kita balik lagi ya. Nah, sapi stres tandanya kencing atau keluar kotoran. Maka kalau sapi stres kayak gini, Bapak jangan buru-buru. Tenangin dulu. Biarkan dulu aja. Kita relax dulu aja, biarin. Kitanya tenang, sapinya tenang. Ya. Kalau ada tandanya si sapi keluar kotoran atau kencing, berarti dia stres karena tadi udah dirubuhkan stres. Oke, bismillah. Bah, lanjut. Ini masuk sini. Jangan turun tulang. Manual aja bang, tidak semua. Manual aja ya. Manual aja. Kita manual aja ya. Punya, tidak semua orang punya. Kalau manual, bikin simbol di sini. Gak boleh sekali-kali gini. Gak boleh sekali-kali kita saat sapi ngamuk kita ketarik. Ada kasus di kota sebelah, saat ini ketarik, si saraf ininya putus pak. Jadi nggak bisa gerak lagi, nggak boleh. Kita bikin simpul aja kayak gini. Ini buat kita narik ya. Bikin tali aja, buat pegangan kita. Kencengin, ya, pelan ya. Kencengin, makin lemas. Nah, kepala ya. Nah, ini nggak boleh kendor. Ini kalau ada yang megangin ya pegangin terus ya. Tapi kalau punya alat bantu ya pakai alat bantu. Kalau nggak diikat aja. Ya kalau nggak ya diikat aja. Jangan kenceng-kenceng bang. Waduh. Ketar-ketir. Oke. Sekarang cara ngikat kaki. Selama ini kencang, sapi tidak akan Mantap. Nah, jadi kalau pengen cepatnya itu satu orang, saya buat dulu. Tekniknya yang cepat, udah diikat. Udah diikat dua kayak gini pak. Udah diikat dua kayak gini. Bapak masuknya dari sini. Pak kontrol ini aja pak. Takut kendor. Ini masukin di sini. Posisi saya di sini, nggak boleh di depan sapi. Kaki depan gak nendang. Enggak. Gak dikasih tahu bang enggak. Nih, Awas jangan kasih tahu. udah gini, ini masuk. Sini. Masuk sini. Masuk ke tengah pak. Ini insya Allah nggak bakalan lepas. Insya Allah ini nggak bakalan lepas, cukup. Kalau emang nggak yakin, maka Putar lagi. double lagi. Ke tengah sini pak. Ke tengah sini. Udah. Nah ini yang depan sama pak. Masuk. Sini. Tengah. Sapinya nurut. Nah, caranya si kaki belakang sama depan nggak usah disambung pak. Nggak usah diikat kencang. Kita pakai alat bantu karabiner pak. Jadi kita satuin. Ini kalau terlalu panjang agak pendekin. Kita satuin. Tinggal terlalu rapat ya. Betul. Kayak gini cukup. Jadi
Ikatnya kenceng, hanya itu kenceng, ini kenceng, tapi dua nggak usah disatuin. Nggak usah disatuin. Selama ini masih kenceng, nggak bakalan berdiri. Nah, Semutan lama-lama. kelamaan ya. Iya. Dah. Ini tinggal Bapak tenggakin. Nah, ini yang megang apa? Kepala. Kepala satu, penyembelih satu. Menghadap kiblat ya. Ya, ini kiblatnya ke sana. Ya. Tapi kalau misalkan jatuhnya kayak gini, Bapak tidak usah muter-muter harus hadap kiblat. Sejatuhnya aja. Karena bukan rukun. Hanya sunnah ya. Lepas saja ya. Lepas kan ini. Lepas saja, Pak. Ini lepas kan? Iya. Kepala lepas. Ini tinggal Bapak pantengin. Ada yang narik di sini satu orang. Luka kena. Yang megang. Kena luka. Kena tali. Ya. Udah stres Pak ya, kita rilis Pak ya. Ya, rilis Pak. Pas. Sapinya ini dulu, kaki dulu.